Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak. Selamat malam kak. Ya alhamdulillah kakak ya, tadi bisa bertemu lagi di tatap maya dan terima. Tapi kita hanya satu jam. Jadi kita nanti sekitar jam 9 suasana ini ya. Nah kakak, sebelum kita mulai saya minta kita berdoa dulu. Saya minta hari ini Pak Novi silakan berdoa dulu Pak Novi. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran kita, seperti biasanya, ada baiknya kita membaca doa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Novi ya sudah memimpin doa hari ini. Semoga kakak Maria Tuhan dan dan semua peserta dapat aktif melakukan tatap maya ini ya. Saya minta hari ini semuanya membuka layar ya di laptop karena keaktifan kakak-kakak dilihat di rekaman ini ya, jadi jangan sampai nanti nilai kehadirannya itu kurang ya karena tidak aktifkan dalam tatap maya. Oke, sesuai kemarin saya minta Kak Wawan silakan kita briefing dulu sebelum memulai kegiatan ini. Ya. Yuk, semangat Kak Wawan. Kasih Kak Wawan. Oke, kita breaking tipis-tipis lah Ibu ya. Oke. Kita tempat-tempat gambar sama gambar lucu Pak. Silakan Kak Wawan. Muncul lah itu Kak. Belum Kak. Ya. Kira-kira itu gambar apa itu? Zebra. Coba agak zoom Kak. Zebra itu. Hah? Kalau lihat dari gambar itu zebra. Itu sapi. Nah, zoom kayak itu ya. Kepalanya beda, badannya zebra, kepalanya beda. Kepalanya beda, badannya zebra itu. Pertanyaannya apa Kak Wawan? Gambar apa Kita itu? tempat gambar nggak ini? Biasa dengan budak-budak dalam lab itu kan galak tempat gambar kayak ini. Oke, yang apa? Gambar ini bukan gambar aslinya. Jadi ini dicat. Jemuran itu. Oke, kita buka ya. Benar. Nah, ini gambar aslinya. Ah, badak. Badak. Badak bergaris. Badak bermotif zebra ini. Nah, masih ada yang lain. Nah, ini keluarnya buah-buahan. Itu untuk ayah. Buaya. Buah-buahan. Labu kah?
Buaya. Kundur, Wi, kundur. Labu. Kundur, Wi. Cek. 1, 2, 3. Wah, macet. Nah, ternyata terong nggak? Terong nggak? Kita lanjut lagi, sikat lagi. Allah, buat terong ya. Oh, macet. Nah, dulunya buah-buahan juga nih. Dari buah-buahan, tapi kalau ininya bentuknya ke fashion. Gajah. Tomat. Bentuknya ke ini apa? Dulunya fashion. Baju, topi, Fashion. tas, sepatu. Oh, itu. Sepatu. Tas, ya. tas. Tenang itu baju cabai. Ada lagi, Sepatu. ada lagi lah jawaban. Oke. Nah, cewek atau apa namanya? Pansus. Ada terakhir. Oh, Terakhir high ini. heels ya. Nah, terakhir ini foto hewan, keluarnya hewan juga. Hewan ke hewan. Dari monyet Kuda. ke oh, itu. Kuda. Kuda. Oke, sikit lagi lah kita cari jawaban. Nah. Oke, kita buka 1, 2, 3. Nah, Ayam, burung. burung bermuka ini monyet. Burung lang. Oke, terima kasih Kak Edi. Oke, Kita kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. oke, terima kasih Mbak. Sesinya. Terima kasih Kak Edi sudah membuat kita semangat untuk Kawawan Kak. dan tatap maya hari ini ya. Kawawan Kak. Oke, Lawan Kak. kita akan mulai materi hari ini kakak-kakak ya. Saya akan coba share screen dulu. Kelihatan kakak-kakak? Belum. Belum ada Kak. Oke. Kelihatan kakak-kakak ya? Sudah ya? Ya. Oke. Kakak-kakak, hari ini kita akan mengulas tentang modul 1.1 ya. Kita akan mengulas dan merefleksi untuk penguatan pemahaman kita terhadap modul 1.1 ya. Nanti kita akan mempresentasikan beberapa tugas yang sudah dikerjakan oleh kakak-kakak semua dalam kelompoknya ya. Mungkin akan kita pilih satu kelompok itu 1 sampai 2 orang untuk share tugasnya yang sudah saya berikan di
WhatsApp. Oke, kesepakatan bersama hari ini supaya biasa. Yang pertama saya minta semua menyalakan kamera, mematikan mikrofon ketika fasilitator berbicara, ketika akan mengemukakan pendapat, silakan klik raise hand, ya. Terus hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, gangguan teknis adalah wajar. Baik kakak-kakak, tujuan hari ini ya, tujuan secara luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid serta secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir latihan, guru mampu bersikap refleksif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-harinya. Capaian pembelajaran khusus pada modul, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru, peserta diharapkan mampu: 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan modal refleksi yang berbeda. Oke, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menulis refleksi dengan berbagai model ya. Jadi di sini diharapkan kakak-kakak mampu untuk membuat refleksi pada setiap pembelajaran modul yang sudah kita pelajari ya. Jadi kakak-kakak sudah mengerti terhadap modul tersebut dan apa yang harus dilakukan, terus apa perubahan yang harus dilakukan oleh kakak-kakak dari pembelajaran modul yang sudah kita pelajari ya. Pada sesi ini juga peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini ya. Agenda analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis ya, nilai yang akan kita share per kelompok nanti. Oke kakak-kakak, tadi sore saya sudah share ke kakak-kakak ya untuk membuat jawaban dari beberapa pertanyaan yang untuk dianalisis oleh kakak-kakak. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Dari 3 modul ini ya, bagaimana kakak-kakak menuliskan refleksinya. Terus kapan biasa saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis ya. Terus 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran kakak-kakak ya ketika menulis refleksi atau mau memulai menulis refleksi? 3, hal apa saja menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa menjadi guru PJOK yang refleksif? Siapa yang bisa membantu saya? Kakak-kakak ya, itu tadi 6 poin yang akan kita bahas dalam diskusi hari ini ya.
Saya minta, saya random. Yang presentasi terlebih dahulu adalah kelompok 3. Ada kelompok 3, silakan moderator dan siapa yang akan mempresentasikan hasil dari refleksi yang ditulis oleh kakak-kakak. Ya, silakan kelompok 3. Kak Adri ya, kelompok 3 nih. Baiklah. Kelompok 3 ini kami, Bu. Aja. Nanti cak mana? Gue lupa bawa laptop guys. Angga, Kak Syatoto, Ajeng, Adri Hadi. Enggak, aku moderator deh, Kang. Hah? Moderator wae aku di Prabu, laptop aku di tel. Ya, Ya, silakan kelompok 3. kita Bu sama Ajeng yang presentasi apa? siapa yang Iya. presentasi? Wajeng ya? Di HP. Iya Kak, Ajeng dong. Bu Ajeng. Baiklah, kami dari kelompok 3 perkenalkan nama saya Satu Tabono Haji Pangestu sebagai moderator dan serta teman-teman saya dengan Kak Angga, ketangannya Kak Angga, Kak Ajeng, Kak Adri, Hadi. Ya. Ini presentasi kami akan dipilih salah satu ya kan Kak Lena? Ya, Ya, siap. nanti masih mempresentasikan dari analisis tersebut akan dipaparkan oleh Kak Ajeng. Terima kasih, silakan Kak Ajeng. Belum muncul Kak ya? Belum ada. Sekarang ada? Ada. Siap. Ada, Cak. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3, yaitu ada Kak Angga, Kak Toto, Kak Ajeng, dan Kak Adri. Hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Ajeng, yang akan mempresentasikan hasil kerja uh, yang telah saya lakukan tadi. Dari semuanya ini dibacakan semua, Bu, 6-6-nya ini. Ya, dibacakan semua. Ya, baiklah. Nomor 1 yaitu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis? Jawabannya yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, saya dapat menulis yang relevan dan sehubungan dengan kegiatan pembelajaran, dengan memperhatikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah mengikuti pembelajaran, saya juga dapat mengetahui berbagai macam aspek dan yang mempengaruhi refleksi sehingga refleksi yang saya buat dapat semakin baik. Saya melakukan refleksi ketika saya telah melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode baru atau ketika ada siswa yang menghadapi kesulitan belajar. Yang saya tulis dalam refleksi yaitu berikut pertanyaannya. Yang pertama, apa yang saya pelajari dari pembelajaran ini? Kedua, bagaimana perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran ini? Ketiga, hal apa yang sangat menarik minat belajar saya pada pembelajaran ini? Yang keempat, apakah ada kesulitan yang saya rasakan dalam melakukan kegiatan pembelajaran? Untuk nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Nomor 2, jawabannya perasaan saya setelah menulis refleksi yaitu saya dapat mengetahui dari responden bagaimana mereka mengungkapkan pemikiran dan perasaan mereka. Refleksi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai diri sendiri, sehingga saya menjadi lebih berkembang dan memotivasi diri untuk lebih baik lagi. Yang muncul di pikiran saya ketika akan menulis refleksi adalah poin-poin yang menarik yang mencangkup kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, yang kemungkinan dapat muncul
tanggapan-tanggapan dari siswa, dan kemudian dapat dibuat refleksi pembelajaran. Nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Jawaban nomor 3 yaitu menurut saya hal yang menjadi lebih baik lagi setelah saya melakukan refleksi adalah menjadi lebih disiplin lagi. Juga dapat mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Untuk tantangannya, saya rasa lebih ke saya kesulitan untuk mencari dan mencoba metode-metode baru untuk saya terapkan ke pembelajaran. Karena pada kegiatan refleksi, hal yang saya harapkan adalah respon yang positif. Nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jawaban nomor 4, saya menggunakan rubrik penilaian refleksi yaitu dengan 1. Melakukan pemikiran refleksi, 2. Analisis untuk implementasi, 3. Membuat refleksi, 4. Dan keterhubungan refleksi dengan kegiatan pembelajaran. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada apa yang ingin saya ketahui melalui refleksi tersebut. Dengan begitu, saya dapat menilai hasil refleksi mandiri dengan menghubungkan rubrik penilaian refleksi yang saya terapkan. Selanjutnya, nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Nomor 5, jawabannya, menurut saya, untuk dapat menulis refleksi yang lebih baik lagi, saya sebaiknya terus belajar melalui berbagai media. Bisa dengan sharing secara langsung dengan senior, teman sejawat, dan juga melalui sumber digital dengan mengikuti pelatihan juga informasi-informasi dari internet sebagai bentuk pengembangan diri agar menjadi lebih baik lagi. Menurut saya, keterampilan yang perlu saya lakukan yaitu lebih berani lagi dalam memberikan pertanyaan agar hasil dari refleksi lebih efektif dan juga beragam. Nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jawabannya nomor 6, yang dapat saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang efektif adalah terus belajar, mengikuti kegiatan-kegiatan PJOK, dan terbuka untuk saran dan masukan dari senior dan teman sejawat. Dan saya rasa saya belum cukup efektif menjadi guru PJOK karena pengalaman saya yang minim dalam dunia pendidikan PJOK ini. Dengan mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, saya berharap dapat membantu saya menjadi guru PJOK yang efektif sebagai pengembangan diri saya dan juga sebagai pengembangan kinerja saya. Oke, moderatornya. Siapa tadi? Bisa Oke, dibantu. terima kasih presentasinya. Itulah teman-teman presentasi dari kelompok kami yang telah dijelaskan oleh Kak Ajeng. Untuk umpan baliknya boleh dari kelompok 1 atau kelompok 2, bagaimana tanggapannya? Oke, dari kelompok 2, silakan dulu. Memberikan tanggapan dari hasil refleksi yang dilakukan oleh Kak Ajeng tadi. Ya, Kak Putri mengangkat tangan, silakan Kak Putri. Ya, Kak Putri. Boleh bertanya, Kak? Apa tanggapan? Umpan balik, Kak. Umpan balik. Dari presentasi yang disampaikan oleh Kak Ajeng tadi, saya rasa cukup
relevan dengan apa yang dia rasakan karena dia berkata dengan dia mengungkapkan bahwa dia belum terlalu berkompeten dalam mengajar PJOK, jadi dia masih itu yang poin ke-6 ya. Jadi dia masih perlu bimbingan dalam mengajar PJOK. Terlebih lagi kita dalam mengikuti PKG PJOK ini juga bermanfaat untuk kita mengajar lebih baik ke depannya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke. Lanjut moderator. Ya, untuk terima kasih Kak Putri untuk umpan baliknya. Untuk kelompok 1, adakah umpan balik positif atau maupun tambahan? Silakan. Kak, depan kelompok 1. Oke, Eja, kelompok umpan balik Eja atau Kak Edo, Kak Rekos, Kak Egi, Kak Nani, silakan. Halo, Oke, kelompok 1. Kelompok 1 ini mana? Hadir semua apa enggak ini kelompok 1? ya nih Kak Edo, Kak Egi, Kak Eja. Egi ada. Bu Nani. Silakan Kak Egi, silakan Kak Egi. Kak Reza. Oke, kelompok 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 untuk presentasi dari Kak Ajeng tadi ya. Ya. Presentasi dari Kak Ajeng sudah cukup jelas dan merefleksi dari pembelajaran ini sudah lumayan dituangkan dan cukup dimengerti, Kak. Terima kasih. Oke, kita kasih kelompok 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, oke, siap. Untuk kelompok 3. Ya. Oke, tadi kelompok 3 sudah mengungkapkan bagaimana ya refleksinya terhadap modul yang sudah dipelajari dari modul 1.1 hingga modul 1.3 ya. Itu kakak-kakak sudah bisa merunut kita belajar itu dari apa saja dan apa yang bisa kita refleksikan dari ketiga modul tersebut ya kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut random kelompok 1 mulai ini presentasi. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Edo bentar ya. Izin ya. Kak Edo usahakan yang bacanya itu per kelompok itu dibagi aja ya. Jadi saya lihat ada semua itu kelompoknya ya. Misalkan yang pertanyaan 1, 2 siapa yang membacakan? 3, 4 siapa? Oh iya. Ini Bu. Ya. Yang kelompok kami itu yang mengerjakan itu saya nggak tahu siapa-siapa soalnya nggak ada informasi. Di itu tadi di WA sudah saya share ya kelompoknya kan? Iya sudah tapi Ya, Bu Nani sudah mengerjakan Bu. Kelompok 1 ya. Kak Reza, Kak Edo, Kak Reko, Kak Nani, Kak Egi. Ya silakan siapa yang menjadi moderatornya. Terus siapa yang share screen-nya? Mau yang siapa? Kesepakatan dari kelompok 1. Oke, saya moderatornya, Kak. Mana Kak Edo? Aku boleh nanti pemaparan tapi cuma 1, 2, 3 untuk yang lain 4, 5, 6 siapa itu? Langsung dibagi aja moderator.
Ya. Ya. Oke. 1, 2, 3 biar aku memaparkannya. Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 sebagai moderator. Kelompoknya ada Kak Reza, Kak Edo, Kak Rekos, Kak Nani, dan saya sendiri. Untuk sebagai presentasi, kami tunjuk Kak Edo untuk membagikan layar dan mempresentasikan tugasnya. Waktu dan tempat, silakan Kak Edo. Pak Egi, untuk 1, 2, 3 oke. Saya memaparkan nanti. Untuk 4, 5, 6 siapa itu ditunjuk? Ada Reza tadi. Atau Bu Nani boleh ya, nanti dibagi aja gitu. Ya Bu Nani. Coba layarnya dibuka aja ya kakak-kakak ya. Jadi saya tahu semuanya ya. Presentasi nanti Bu Nani ya. Yang 56. 56. Iya, yang tugas kita atau Reza boleh. 4, 5. Ini mana chat supaya bagikan layar ya. Kami persilakan waktu dan tempatnya Kak Edo untuk menjabarkan jawaban. Ada tidak di layar tuh? Ada. Ada langsung. Ada ya? Ada nggak? Itu Egi. Ada Kak. Nanti gambar itu ya. Ada nggak tapi agak di zoom dikit. Ada. Ya. Silakan Kak Edo. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Edo dan Egi, Bu Nani, Pak Reza, siapa tadi? Kak Rekos satunya. Ya. Ya, Pak Reza. Baiklah, untuk yang nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa yang saya tulis? Saya menulis refleksi setelah saya mempelajari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3. Yang saya tulis yaitu proses refleksi mendorong saya untuk berlatih berpikir kritis tentang hasil rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Saya juga dapat mengupayakan berbagai solusi kreatif untuk mengatasi hambatan. Selanjutnya yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Perasaan saya merasa bangga jika refleksi tersebut menunjukkan hasil positif dan ada kemajuan yang signifikan. Misalnya melihat bagaimana murid-murid saya lebih tergerak dan bersemangat dalam belajar. Dan dalam pikiran saya saat menulis refleksi, takutnya ada kegagalan, namun perasaan ini bisa menjadi motivasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam praktik mengajar. Selanjutnya yang nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan hal apa yang masih menjadi tantangan, yaitu yang evaluasi diri yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, yaitu evaluasi diri, pemahaman yang lebih baik tentang murid, perkembangan praktik baik, peningkatan motivasi, dan dokumentasi pengalaman. Tantangan dalam menulis refleksi membuat suasana kelas menjadi tertib.
Tantangan dalam menulis refleksi yaitu membuat suasana kelas menjadi tertib. Meskipun sudah ada rangkaian peraturan yang dibuat. Baiklah, untuk pemaparan 3, 4, 5, 6, dan 6 kami serahkan kepada Bu Nani ya. Silakan Bu Nani. Oke, terima kasih Kak Edo untuk pemaparan pertanyaan 1, 2, dan 3. Selanjutnya kami persilakan untuk teman kami Kak Reza untuk memaparkan presentasi nomor 4, 5, dan 6. Ya, kemana keluarnya nih kok? Klik lagi yang kotak barang kepucuk itu Kak. Keluar. Hentikan bagikan layar, Kak. Berhenti bagikan layar. Keluarga lu. Aduh. Tidak. Nah, mana nih? Sudah. Berhenti berbagi, Kak. Berhenti berbagi. Sudah kan? Oke Kak Wawan yang persilakan. Kak Reza, sorry Kak Reza. Ya. Sudah masuk belum itu Kak? Belum Kak? Berbagi layarnya. Belum. Sudah masuk belum Kak? Belum, Kak. Berbagi layarnya? Belum. Belum ya? Belum ada. Itu Kak, sudah ada belum? Sudah. Ya, sudah. Sudah ya Kak? Sudah. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza dari perwakilan kelompok 1 akan meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Edo tadi. Sekarang ini lanjut nomor 4. Pertanyaannya itu bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Kemudian seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang pertama itu dengan melihat dan memberikan umpan balik serta masukan pada refleksi tersebut. Misalkan hasil refleksi dalam proses pembelajaran guru tersebut masih menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian kita berikan umpan balik seperti ada baiknya dalam proses pembelajaran di masa sekarang yang sudah menggunakan kurikulum merdeka serta kita sebagai guru itu sudah bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan serta berpusat kepada peserta didik agar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan menjadikan peserta didik lebih kritis serta ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Untuk jawabannya itu, agar saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, yaitu dengan cara lebih konsisten dalam menulis refleksi, agar terbiasa melakukannya dan lebih sering mencatat hal-hal yang sudah terjadi serta memiliki waktu luang untuk melakukan refleksi.
Kemudian keterampilan pengamatan dan objektivitas, karena pengamatan pada diri sendiri itu penting agar refleksi yang kita tulis lebih baik. Kemudian objektivitas, karena kita harus mampu memisahkan antara pikiran, perasaan, dan perilaku selama proses pembelajaran. Kemudian yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ini melakukan refleksi pada diri sendiri untuk memahami diri, profesi, dan cara menjadi guru yang efektif. Kemudian dengan mengikuti program seperti PKG PJOK ini, guru penggerak komunitas belajar, agar kita bisa tahu apakah kita sudah menjadi guru PJOK yang reflektif atau belum. Dan itu yang bisa membantu itu adalah rekan guru di sekolah, kemudian rekan-rekan kerja di kelompok kerja guru PJOK atau KKG guru, kemudian peserta didik, kepala sekolah, serta dengan teman-teman program PKG PJOK ataupun teman-teman yang sudah mengikuti guru penggerak. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Reza untuk pemaparannya. Dimohonkan untuk kelompok 2 dan 3 untuk memberikan umpan balik kepada kelompok kami. Boleh dipersilakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Boleh raise hand untuk memberikan umpan balik ke kakak. Yuk, kelompok 2. Satu aja umpan baliknya. Gantian yang lain. Kelompok 2. Oke, boleh kami persilakan Kak Nopi. Dimohonkan untuk memberikan umpan balik kepada kelompok kami. Kak Nopi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari kelompok 2 akan memberikan umpan balik kepada kelompok 1. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan dan dibuat tadi oleh kakak itu sudah baik kalau menurut saya. Sebab di sana sudah ada, terutama di poin nomor 6, di situ sudah mengajak guru, rekan, teman sejawat, kepala sekolah, serta peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nopi untuk umpan balik dan perwakilan dari kelompok 2. Ada lagi kakak yang mau memberikan umpan balik? Kelompok 3 perwakilan. Baiklah, saya dari kelompok 3 perwakilan menyampaikan umpan balik dari presentasi tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Saya rasa sudah cukup bagus dan baik, ya, terutama di poin 1 karena bisa untuk mendorong berlatih berpikir kritis tentang rencana pembelajaran yang telah disiapkan dan juga bisa mencari solusi kreatif untuk mengatasi hambatan yang telah dilalui. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Angga untuk umpan baliknya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang telah memberikan umpan balik. Saya akhiri, saya sebagai moderator. Mohon maaf kalau ada kata salah dan pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok tadi sudah memaparkan ya tentang analisis tulisan-tulisan refleksinya ya. Terus saya mau lanjut ke kelompok 1 ya? 2. Ya. Kak Putri, Kak Ikram, Kak Wawan, Kak Hajuki, dan Kak Nofis. Ya. Ya.
Silakan. Baik, saya akan mencoba menjadi moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2, saya yang selanjutnya ada Putri, Pak Wawan, Pak Marzuki, dan Kak Novi. Di sini yang akan menyampaikan modul yang telah diberikan oleh guru pembimbing yang akan disampaikan oleh siapa? Ibu Putri aja, Bu ya. Boleh, ini nanti dibagi saja ya. Sudah Kak Putri 1, 2 atau Kak Novi 3, 4 atau Pak Marzuki 5, 6 gitu. Untuk menyampaikan yang mau ini pertanyaan nomor 1 dan 2 kami persilakan pada Kak Putri dan Mbak Gaby. Iya, Kak. Nggak bisa digeser. Nggak bisa digeser, Kak. Buka tabnya, Kak, yang ini. Jangan dari sana. Dari filenya, Gap. Dari filenya. Oh ya. Digeser. Dari sini sudah? Sudah, Kak? Sudah ada? Ada. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari tugas 1.1C3 dengan materi kuatkan pemahaman merefleksikan refleksi. Ya, ini tugas kelompok 2 dengan saya sendiri, Putri Indah Gaby, ada Kak Ikram, Kak Wawan, dan Pak Marzuki juga Kak Novi. Saat melakukan analisis tulisan refleksi, Ibu Bapak bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut yang diambil dari berdasarkan framework Gibbs saat melakukan analisis tulisan refleksi. Ibu Bapak bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut yang diambil dari pernyataan framework Gibbs. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa yang saya tulis? Jawabannya, saya menuliskan refleksi berdasarkan modul yang saya pelajari dan saya kaitkan dengan pengalaman saya selama saya mengajar. Biasanya saya menulis refleksi setelah menyelesaikan setiap modul atau setelah menyelesaikan satu sesi pembelajaran. Akan tetapi refleksi bukan hanya tugas, tetapi juga sebuah proses yang dapat membantu menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Yang saya tulis adalah pemahaman apa yang saya pelajari, evaluasi, dan proses serta penerapan refleksi itu sendiri. Soal nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menuliskan refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Perasaan selama menulis refleksi bisa bervariasi. Pertama, mungkin merasa akan terbebani karena harus merefleksikan pengalaman dan apa yang saya pelajari. Akan tetapi, tetap merasa terbantu untuk mengorganisir pikiran dan pendapat saya. Dengan menulis refleksi, saya akan lebih bisa menuangkan apa yang saya rasakan, evaluasi, dan menjadi acuan ke depannya. Pikiran yang muncul yaitu, apa yang harus saya tulis, apakah refleksi saya sudah cukup bagus, apa yang ingin saya capai dengan menulis refleksi ini, dan bagaimana cara menghubungkannya dengan ide yang lain, serta apakah ada yang salah dengan cara saya berpikir. Mungkin itu saja. Untuk soal berikutnya dilanjutkan oleh tim kelompok kami.
Adakah yang ingin melanjutkan atau siapa? Pak Marjuki ya? Saya yang 56 tadi, Mbak. Pembagian dari Kak Ikram tadi. 34 siapa? Oh ya, terima kasih Kak Ikram. Saya kembalikan ke Kak Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami serahkan untuk soal nomor 3 dan 4, siapa yang bisa menjawab? Pak Wawan, Pak Marzuki, atau Kak Novi? Kami persilahkan. Ayo, kelompok 2, siapa yang siap untuk pertanyaan nomor 3 dan 4? Pak Wawan, coba Pak Wawan. Pak Wawan, sudah siap Pak Wawan? Kak Novi, coba Kak Novi. Kak Novi. Mana Kak Wawan? Ya, mulai nih. Ngapa tidak dibuka ini? Ya, Win. Nggak nyambung ya, HP Ram. Laptopnya macet kayak ini. Sinyalnya gangguan kayaknya. Oke, bisa dilanjut dengan yang lain, Pak Marjuki atau yang lain? Pak Marzuki. Pernyataan 34 itu ya. 34. Nah, kalau tidak ada, ini saya akan mencoba menjawab. Ini sudah ada nih, Kak Wawan ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membacakan hasil apa yang dibuat tadi. Pernyataan 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Kemudian, hal apa yang masih menjadi tantangan. Hal yang lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi menurut saya yaitu menjadi lebih memahami kekurangan dan kelebihan yang ada dengan lebih baik. Dan yang menjadi tantangannya itu kita harus lebih bersikap optimis. Kemudian pernyataan keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan dengan baik lagi. Saya menuliskan rubrik saya menggunakan rubrik penulisan dengan baik lagi itu dengan menentukan target saya berikutnya. Mengembangkan potensi untuk lebih baik lagi. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Terima kasih. Kami persilakan untuk Pak Marzuki menyampaikan pertanyaan nomor 5 dan 6. Terima kasih Pak Ikram sebagai moderator telah memberi kesempatan kepada saya. Tapi saya mohon maaf ini nggak bisa berbagi layar karena saya tadi coba masuk ke pakai laptop, ini suaranya malah nggak bisa masuk keluar ini. Jadi saya pakai HP aja ini. Mengenai pertanyaan yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik? Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam kepada diri saya?
bagaimana kita bisa menulis refleksi dengan baik adalah bahwasanya kita itu harus terus berusaha belajar dengan cara membaca atau mungkin juga mencermati pendapat orang lain. Kita bisa membaca dari majalah-majalah ataupun mungkin juga dengan media-media elektronik dan yang lainnya, ataupun juga pendapat-pendapat orang lain, pakar-pakar orang lain yang lebih baik, sehingga dengan pendapat tersebut kita bisa mencerna dan itu akan menjadi tulisan refleksi kita nanti akan menjadi lebih baik. Kemudian seberapa besar nilainya itu bagi diri kita dengan lebih banyak kita belajar dengan membaca ataupun pendapat orang lain, tentu saja akan menambah wawasan kita, khasanah keilmuan kita akan menjadi lebih banyak lagi. Kemudian yang keenam, apa yang bisa kita lakukan dengan memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, siapa yang bisa membantu saya. Bahwasanya menjadi guru yang reflektif itu membutuhkan proses yang harus dilatih secara terus-menerus, sehingga kita semua dituntut untuk terus belajar, berinovasi, dan juga jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Dengan begitu, kita akan terus berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Sehingga pembelajaran kepada siswa menjadi lebih baik dan itu akan menjadi tujuan pendidikan yang kita harapkan bersama akan tercapai. Selanjutnya, dengan siapa yang bisa membantu kita untuk menjadi seorang guru yang reflektif. Kita bisa belajar dari teman-teman sejawat kita, baik di lingkungan sekolah ataupun teman-teman sejawat kita sesama guru PJOK, bisa melalui kegiatan KKG kalau kita di sekolah dasar, untuk SMP, SMK, SMA mungkin melalui MGMP. Kemudian teman sejawat di lingkungan sekolah kita, mungkin di sekolah kita ada guru penggerak, bisa kita ikutkan, atau melalui komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Kemudian kita juga bisa dari kepala sekolah ataupun senior-senior kita yang lebih dulu menimba ilmu. Kemudian selain itu kita juga dapat melalui media baik cetak maupun elektronik. Itu saja, kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk pemaparannya untuk Pak Marzuki. Kami persilakan untuk kelompok 1 dan 3 untuk memberikan umpan balik apa yang telah kami sampaikan tadi. Kami persilakan untuk kelompok 1 untuk memberikan umpan balik dari paparan kami tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memberikan umpan balik kepada kelompok 2. Untuk presentasi kelompok 2 itu sudah baik dan jelas, terutama pada poin nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu semuanya sudah jelas. Jadi di sini kita bisa mengetahui bagaimana cara membuat refleksi, apalagi pada poin terakhir di nomor 6 itu yang menjelaskan itu guru senior. Jadi dia lebih bisa memahami sehingga yang mendengarkan juga bisa lebih mengerti. Jadi kami yang mendengarkan juga bisa paham atas penjelasan dari Bapak tadi. Terima kasih Pak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nani telah memberikan umpan balik untuk kelompok kami. Kami persilakan untuk kelompok 3 memberikan umpan baliknya. Kami persilakan Pak Angga, Pak Satoto, Kak Ajeng, dan Kak Adri Hadi. Saya dari kelompok 3 akan memberikan umpan balik untuk kelompok 2.
Menurut saya pemaparan dari kelompok 2 sudah sangat baik dari soal 1 sampai 6 tadi, dan juga hasil pemaparannya itu beragam karena tadi kan sudah dipresentasikan oleh Kak Putri, Kak Wawan, dan Kak Maliki. Jadi lebih jelas dan lebih kompleks. Terima kasih. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami paparkan. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke kakak-kakak yang tadi kita sudah berbagi refleksi ya dari modul pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3. Di sini kita mengingatkan kembali kepada kakak-kakak ya berapa model refleksi yang sudah kita gunakan untuk melatih kita menjadi seorang guru yang reflektif ya. Di sana banyak kerangka-kerangka kerja ya untuk membuat refleksi. Jadi refleksi ini berguna untuk kakak-kakak menemukan jati diri kakak-kakak ya. Jadi dari refleksi inilah kita bisa menggali potensi kita, apa yang kurang dan apa yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki dan apa yang harus kita pertahankan ya. Sehingga dari refleksi ini dapat menjadikan kita guru PJOK yang reflektif ya, demi meningkatkan keberpihakan kepada peserta didik dalam pembelajarannya ya. Jadi sesi kali ini hanya mengingatkan kakak-kakak bagaimana kakak-kakak bisa merefleksi modul 1.1 sampai modul 1.3. Jadi apa yang sudah didapat dari modul itu ya, terus apa yang harus kakak-kakak lakukan ya, terus refleksi diri kakak-kakak dari modul tersebut, apakah ada yang sudah kakak lakukan dan apa yang harus kakak tingkatkan dari pembelajaran modul tersebut, dari model-model refleksi, dari pembelajaran berdiferensiasi ya, pembelajaran keberpihakan kepada peserta didik dan berpusat pada peserta didik. Jadi dari modul itu dapat kita refleksi ya apa yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran kita selama ini dan apa yang harus kita kembangkan dari pembelajaran modul tersebut untuk kedepannya, sehingga pembelajaran PJOK itu menjadi lebih berarti kepada peserta didik. Ya. Oke kakak-kakak ya, tadi saya sudah mendengarkan berbagai refleksi yang sudah kakak-kakak paparkan ya. Di sini kita tidak akan siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini kakak-kakak sudah mengemukakan analisis kakak. Dari yang saya dengarkan, kakak-kakak sudah mengerti tentang modul 1.1 hingga modul 1.3. Tinggal kita penerapannya di sekolah. Jadi mindsetnya nanti kita sudah berubah, pola pikir kita itu sebagai guru PJK sudah berubah, bagaimana memperlakukan peserta didik, bagaimana memberikan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Pada sesi kita hari ini, Bapak Ibu, satu bisa memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kakak-kakak, sesi hari ini kita selesai. Saya hanya mengingatkan kembali ya tugas-tugas di LMS-nya mohon dikerjakan tepat waktu. Lihat di sana tanggal terakhirnya kapan, jangan sampai di LMS kakak itu ada tanda merah ya, karena itu bisa mengurangi penilaian kakak-kakak secara otomatis. Kalau saya akan memberikan nilai itu yang pasti bagaimana kakak-kakak itu bisa lulus semua, tapi jangan sampai tugasnya itu telat kakak-kakak ya. Terus kehadiran itu dimonitor oleh BGP, bukan saya kakak-kakaknya, ini otomatis ya, absen itu ada di record ini. Jadi kapan kakak masuk, kapan kakak keluar.
ya. Jadi saya mohon pada saat tatap maya semuanya itu walaupun istilahnya ada kerjaan tetap hadir mendengarkan kakak-kakak ya. Jangan sampai nanti kakak hanya 1 menit ada di LMS itu ya. Oke Kak, hari ini saya rasa cukup ya. Saya minta kameranya dibuka semua ya. Siap Kak. Ada semua, buka dong kameranya. Kak Nani, Kak Edo, buka dulu kameranya. Siap Kak ya. Oke, kita ini salam PJO Kak. Salam PJO Kak. Terima kasih kakak-kakak ya untuk hari ini. Saya hanya mengingatkan kembali tugasnya tolong dikerjakan. Nah terus pertanyaan Mbak, bisa Alena, untuk pembuatan video itu katanya itu kapan itu yang buat katanya video? nanti itu pada saat modul 2.1 Pak Marzuki ya. Oh, masih lama ya? Nanti bentar lagi ya. Di situ nanti kakak-kakak membuat video pembelajaran tentang keberpihakan kepada siswa atau tentang pembelajaran berdiferensiasi. Durasinya hanya 30 menit. Dari 30 menit itu di apa namanya di manage dari pembukaan kegiatan pembelajaran sampai penutupan. Ya. Penutupan. Jadi hanya 30 menit tanpa jeda ya kakak-kakak dan tanpa editan videonya. Oh, iya. Jadi selama 30 menit silakan kakak konsep pembelajaran apa yang akan kakak lakukan. Ya. Jadi dibagi 30 menit itu. Misalnya 5 menit pembukaan atau penutupan 5 menit ya. Sisanya kakak bisa melakukan kegiatan pembelajaran sampai evaluasi ya. Nanti kita lebih jelaskan lebih detail di modul 2.1 Pak Marzuki ya. Ya. Nah untuk tugas-tugas saya mohon ya semuanya dijawab kalau ada pertanyaan di LMS itu. Jangan sampai terlewatan kakak-kakak. Apalagi yang masih bisa kan untuk tugas yang refleksi itu Kak? Masih Kak. Masih. Ya, yang 1.3 D3 ya? Ya, Kak Putri belum ya? Apa sudah? Iya, belum Kak, masih bikin ini, masih buat. Coba Kak Tina yang belum aman kata tak. Coba disebutkan. Iya Sudah saya sebutkan di WA tadi Kak Edi. Apa? Aman. Tugas kata tak. Tidak apa-apa ya kalau saya sebutkan. Kalau belum dan tugasnya tidak tersinggung ya di sini ya di WA kita ya. 4 orang. Enggak. Lebih ke enak aja sih berarti ada yang ingatkan ada tugas gitu daripada ya nggak diingatkan nanti teledor Kak. Oke Kak ya. Ya Cak Egi teledor. Apa dia dong? Kak Setoto jangan lagi nggak masuk ya Kak. Sayang Kak. Siap Kak, karena itu lagi TP orang tua sakit jadi bolak-balik Prabu ini. Mohon maaf Kak sebenarnya. Tahu hidupkan aja ininya, misalkan pakai HP nggak apa-apa walaupun nggak ikut, tapi ada di sana kakaknya. Karena di absennya kan terlihat itu masuknya kapan gitu. Ini juga Prabu, bawa laptop nanti. Alhamdulillah udah dikirim semua Kak tugasnya walaupun salah nggak tahu lah. Oke, ini lagi ya kakak. Nanti saya cek dari awal. Jadi malam ini siapa yang belum ya? Nanti saya share lagi kayak atau saya japri ya. Tidak apa-apa Kak ya? Ya, tidak apa-apa Bu. Ya, pokoknya diingatkan kembali nih. Kalau saya share di grup, tolong jangan tersinggung. Saya hanya mengingatkan kakak-kakak ya. Tidak apa-apa. Share aja di grup. Iya Kak, siap.
Kak ya, Ya, Kak. cukup ya malam ini. Oke, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Salib dulu Kak ya.